Sebenarnya duet Ahok-Jarot ini dinilai sebagian kalangan masih yang paling cocok atau paling pas untuk memimpin Jakarta. Sehingga diharapkan duet ini berlanjut di periode kedua. Namun menuju Pilkada tahun 2017, tampaknya mereka harus berpisah jalan. Bagaimana lalu nasib Jarot setelah berpisah jalan dengan Ahok? Kita akan bertanya langsung kepada Mas Jarot Saiful Hidayat. Mas, terima kasih sudah datang ke sama-sama. DBS to the point. Sebelum kita berbincang, kita ikuti dulu informasi berikut ini. Jarot Saiful Hidayat dilantik menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta 17 Desember 2014 lalu. Inilah perkawinan politik yang berlangsung mulus. Basuki Cahayapurnama atau Ahok merasa cocok dengan Jarot. PDI Perjuangan pun menyokong penuh mantan wali kota Blitar, Jawa Timur itu membantu Ahok memimpin ibu kota. Ya enggak, sesuai dengan Banyak orang menilai Ahok dan Jarot adalah kombinasi yang pas mengelola 1001 masalah di jantung Republik ini. Ahok suka blak-blakan, tegas, dan apa adanya. Sementara Jarot kalem dan lebih mampu mengontrol diri. Tak heran, ada yang berharap duet ini berlanjut menahkodai Jakarta periode kedua. Namun duet Ahok-Jarot kemungkinan besar pecah. Ahok sebenarnya menghendaki tetap maju Pilkada Jakarta bersama Jarot. Namun karena PDI Perjuangan dianggap terlalu lama mengambil keputusan, Ahok berpaling ke jalur independen dan memilih Heru Budi Hartono sebagai cawagupnya. Peluang Jarot Saiful Hidayat maju ke Pilkada Jakarta tahun mendatang masih terbuka. Semua ditentukan kerja politik Pak Jarot dan PDI Perjuangan dalam 10 bulan ini. Mas Jarot, akhirnya Anda berpisah, tanda kutip, sementara ini dalam Pilkada 2017 dengan Ahok. Sebetulnya bagaimana cerita perpisahan ini bermula? Kalau berpisah belum ya. Belum. Ya, saya tetap akan mendampingi Pak Ahok itu sampai Untuk memimpin Jakarta ya? memimpin Jakarta ya sampai 2017. Ya, karena itu kontrak politik kami ya, partai pengusung Pak Jokowi, Pak Basuki pada itu 2012 sampai dengan 2017. Kalau disampaikan bahwa berpisah juga belum juga. Dari waktu mau pilih cawagup, saya mengoreksi pertanyaan saya, melengkapi sebetulnya berpisah kemungkinan pada tahun 2017. Tapi kita dengar persis Pak Ahok itu masih menawarkan itu ke Anda sebetulnya untuk 2017. Betul. Kita selama ini kan saling mengisi, saling memahami satu sama lain. Dan sebetulnya Pak Ahok juga masih tetap berharap ya untuk meminta saya mendampingi beliau. Dan saya juga, karena apa? Karena di dalam etika pemerintahan sebaiknya antara kepala daerah dan wakil kepala daerah itu bisa saling melengkapi dan harmonis. Karena banyak terjadi di banyak daerah, ya jangankan 1 tahun atau 2 tahun sebelum pilkada ya, 6 bulan setelah dilantik itu sudah bisa jalan. Nah, kami tidak mau, di Jakarta tidak boleh seperti itu karena berbagai macam persoalan yang luar biasa dan sangat kompleks. Ini membutuhkan satu tim yang kompak. Mas Jarot, sebetulnya pertanyaan lebih jauh adalah yang menghendaki pisah jalan ini sebetulnya di antara Anda ini tidak ada. Kan kira-kira begitu ya? Tetapi sebuah situasi di luar Ahok, situasi di luar Anda sendiri yang membuat sementara ini ada kata pisah jalan itu, bukan? Iya. Situasinya adalah masalah jalan yang ditempuh. No, situasinya adalah masalah jalan yang ditempuh. Iya. Kalau situasi jalan yang ditempuh itu seperti apa begini, situasinya? Kalau saya sampaikan juga pada Pak Ahok bahwa kalau saya tetap menempuh jalan kepartean, bukan jalan perseorangan. Ya, tidak mungkin saya akan menempuh jalan perseorangan. Sedangkan Pak Ahok itu sebetulnya juga menyadari kalau lewat jalan kepartean itu lebih enak, lebih mudah, lebih gampang. Ahok mengatakan sudah tersedia Mercedes-Benz untuk dia sebelum ya, misalnya begitu ya, dan ini lebih bagus. Kemudian saya sampaikan juga bahwa
persoalan pilkada, apalagi di DKI, itu bukan hanya persoalan kalah dan menang. Kalaupun menang, ya, dan jalan yang ditempuh adalah jalan perseorangan, misalnya begitu ya, maka ini bisa gaduh, bisa pemerintahan itu tidak stabil, ya. Karena apa? Karena harus berhadapan dengan fraksi-fraksi di DPRD. Sedangkan relawan atau perseorangan, dia kan tidak bisa mendirikan fraksi. Kan tidak ada misalkan fraksi ya perorangan atau fraksi independen di situ. Nah, untuk bisa menyelesaikan persoalan Jakarta di dalam rangka untuk mengaplikasikan kita punya ideologis, ya, kita punya cita-cita, kita punya visi dan misi, itu tetap peran DPRD dibutuhkan. Jadi Mas Jarod, intinya adalah bahwa Anda memilih partai karena persoalan ideologis dan persoalan politik pragmatis di DPRD-nya. Sementara Pak Ahok juga kan punya masalah sendiri dengan pilihan itu, bukan? Atau tidak punya masalah sama sekali? Ya tentu saja punya masalah juga, ya saya tidak tahu ya. Tetapi ada banyak tantangan yang harus dihadapi ya di dalam masalah seperti ini ya. Dan kita harus ya sesuaikan juga, kalau saya ukurannya itu ukuran ideologis. Saya sampaikan bahwa saya itu sebagai wakil gubernur itu juga karena pilihan ideologis, ideologis kepartean. Mas Jarod, ya menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa Anda tidak pragmatis saja? Toh berbagai survei memperlihatkan elektabilitas Ahok bagus, popularitasnya bagus, tingkat kepuasan publik juga bagus. Itu menurut survei. Apakah benar atau tidak kan kita basisnya itu. Kenapa Anda tidak pragmatis saja ikutin itu? Tidak. Itu pilihan betul-betul. Itu pilihan saya, dan untuk bisa ya mencapai satu tujuan yang baik. Kalau menurut saya nih, itu harus dilakukan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang beretika, ya. Kenapa? Karena saya sadar betul bahwa saya dibesarkan oleh partai, dan saya adalah salah satu ketua DPP partai. Yang dilihat oleh anggota partai adalah bagaimana saya bisa memberikan keteladanan, bisa memberikan prinsip nyata bahwa satunya perbuatan itu harus sesuai dengan satunya kata. Kata, satu perbuatan. Tapi kan begini Mas, independen itu juga kan tidak bisa dikatakan bahwa itu tidak beretika, bukan? Sangat beretika. Dan itu juga didasarkan kepada konstitusi. Boleh, silakan. Orang boleh saja. Maka saya menghargai pilihan teman Ahok dan pilihan Pak Gubernur, Pak Ahok, ketika dia mengambil misalkan Pak Heru. Karena dia tidak mungkin mengambil saya di jalur ini. Saya sangat menghargai itu, saya sangat ya percayalah, yakinlah, silakan begitu, tidak apa-apa, itu boleh. Ya, silakan. Saya juga sangat menghargai kerja teman Ahok yang luar biasa, tanpa henti ngumpulin KTP. Itu bukan persoalan yang gampang loh. Ya, dengan sekian tenaga, ikhlas, sukarela, itu hebat itu, ya nggak? Jadi harus dihargai betul. Oke, Mas, kita jeda dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali.